Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul kembali untuk melakukan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini. Di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kemarin. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan membaca doa agar nanti saat pembelajaran kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Oke, anak-anakku semua yang ada pada kelas 8, kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran prakarya di kelas 8 untuk pertemuan yang kedua ini. Pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama kita sudah membahas terkait tentang kerajinan bahan lunak. Apa itu kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak itu merupakan kerajinan yang sifatnya lunak. Dan kerajinan bahan lunak kemarin itu dibagi menjadi dua. Kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi untuk temanya masih terkait tentang kerajinan bahan lunak. Oke, kita masuk pada pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertama itu terkait tentang proses produksi kerajinan bahan lunak. Bagaimana caranya agar kita bisa membuat suatu kerajinan dengan menggunakan kerajinan bahan lunak tersebut? Jika kita ingin membuat suatu kerajinan dari bahan lunak, itu kita bisa menggunakan tanah liat seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang pertama kemarin. Tanah liat itu merupakan salah satu bahan yang terbuat dari alam. Oke. Pada sesi ini di pertemuan yang kedua ini yang akan kita bahas adalah syarat perancangan benda kerajinan dan juga contoh kerajinan bahan lunak alam. Jadi pembahasan pada pertemuan yang kedua ini kita membahas dua aspek ini. Yang pertama syarat perancangan benda kerajinan, yang kedua contoh kerajinan bahan lunak alam. Kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama. Oke, pada syarat perancangan benda kerajinan, biasanya saat kita membuat suatu kerajinan, kita harus memperhatikan syarat-syarat perancangan kita atau desain awalnya agar nanti saat karya kita sudah jadi hasilnya bisa kita manfaatkan atau kita jual dengan harga yang sesuai. Oke. Yang pertama itu ada kegunaan atau utility, yang kedua ada kenyamanan, yang ketiga ada keluasan atau flexibility, yang keempat ada keamanan atau safety, dan yang kelima itu ada keindahan atau estetik. Biasanya syarat-syarat perancangan benda kerajinan ini ada 5 aspek ini. Yang pertama ada kegunaan atau utility. Yang kedua ada kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga ada keluasan atau fleksibel. Yang keempat ada keamanan atau safety. Dan kelima ada keindahan atau estetik. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Kegunaan atau utility itu merupakan benda kerajinan yang harus mengutamakan nilai praktis agar dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhannya. Contohnya pada mangkok. Mangkok itu fungsinya untuk apa? Bisa kita gunakan untuk makan sop, makan bakso. Dengan kita membuat mangkok itu juga ada kegunaannya selain untuk
Untuk benda hiasan bisa juga kita gunakan untuk benda kegiatan sehari-hari kita. Selanjutnya ada kenyamanan. Di sini kenyamanan atau comfortable itu merupakan benda kerajinan yang harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi si pemakainya. Contohnya cangkir. Cangkir itu didesain kan ada gangangnya ya, pegangannya. Kalau cangkir tidak ada pegangannya, bagaimana kita bisa meminum kopi? Ya, maka dari itu dengan adanya contoh cangkir tadi yang dikasih pegangannya, kita bisa minum kopi dengan santai dan nikmat. Oke, selanjutnya keluasan atau flexibility. Oke. Flexibility atau keluasan merupakan benda kerajinan yang harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Oke. Contohnya seperti apa? Seperti sepatu yang didesain sesuai dengan anatomi kaki kita, dengan ukuran kita ya. Jadi keluasan itu juga penting sebagai syarat untuk perancangan benda kerajinan. Selanjutnya untuk keamanan atau safety. Ini paling penting. Kenapa? Dengan kerajinan kita aman, pastinya orang yang memakainya itu sangat senang sekali. Selanjutnya untuk keindahan. Benda yang indah itu mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan benda-benda kerajinan yang biasa-biasa saja. Maka dari itu 5 aspek ini harus ada saat kita membuat suatu kerajinan, apalagi untuk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak ini. Selanjutnya yang akan kita bahas terkait tentang contoh kerajinan bahan lunak alam. Seperti pada gambar yang sudah saya sebutkan di awal tadi, pembuatannya dari tanah liat itu bisa kita gunakan untuk sebagai kerajinan keramik ya, atau bisa kita gunakan menjadi benda-benda yang lain. Untuk kerajinan keramik ini biasanya terbuat dari tanah liat. Bahan dari kerajinan keramik ini terbuat dari tanah liat. Untuk alat produksinya itu bisa kita pakai butsir, spon. Butsir ini biasanya kita gunakan untuk membutsir atau memahat sedikit demi sedikit dari alat butsir tersebut. Spon itu fungsinya agar kita bisa memberikan air ya. Terus alat putar kaki dan juga alat putar tangan dan tungku pembakaran untuk memadatkan tanah liat tadi supaya keras. Selanjutnya pada kerajinan keramik ini, proses pembuatan kerajinan keramik itu ada 5 teknik. Untuk teknik yang pertama itu adalah teknik pijit tekan atau pinch. Teknik pijit tekan atau pin itu merupakan teknik pembentukan badan keramik yang pembentukannya itu masih secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bulat menjadi bentuk yang diinginkan dengan jari-jari tangan. Oke, seperti gambar yang ada di sampingnya itu merupakan contoh dari teknik pijit tekan ya. Untuk contoh di gambar tersebut itu merupakan contoh dari teknik pijit tekan ya. Dari tanah liat yang dibentuk bulat tadi, terus di atasnya itu kita tekan ke dalam sambil kita rampingkan ke samping. Itu merupakan teknik pijit tekan atau pinch. Selanjutnya ada yang namanya teknik pilin ya. Teknik pilin ini pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga berbentuk pilinan tanah. Jadi kita ambil tanah liat secukupnya,
terus nanti kita pilih. Pilih itu maksudnya bagaimana? Bisa kita gulung-gulung ya, bisa kita gulung-gulung menjadi panjang. Oke. Memanjang terus nanti kita bentuk ke atas. Oke. Selanjutnya pada proses pembuatan kerajinan keramik, yaitu ada teknik lempengan atau slab. Teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan ini digunakan untuk membuat karya keramik yang berbentuk persegi ataupun silinder. Bisa kita lihat di situ cara bentuknya kita menggunakan alat yang digulung agar nanti bisa jadi silinder maupun persegi. Selanjutnya ada yang namanya teknik cetak. Teknik cetak ini untuk pembentukannya, untuk acuannya bisa kita menggunakan alat cetak yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan keramik dengan jumlah yang banyak. Dengan menggunakan teknik cetak, waktu akan semakin efisien ya. Untuk teknik cetak ini biasanya dibagi menjadi dua ya. Ada teknik cetak cor ya, dan juga teknik tekan atau press. Untuk contohnya seperti gambar tersebut ya. Selanjutnya untuk yang terakhir itu ada yang namanya teknik putar. Teknik putar ini biasanya menggunakan alat yang biasanya disebut kick wheel ya, itu diputar dengan menggunakan kaki ya. Itu tadi pembahasan kita pada pertemuan yang kedua ini, masih terkait tentang bahan lunak alam. Jadi pada pertemuan ini tadi kita membahas terkait tentang syarat perancangan kerajinan. Tadi ada 5 aspek. Dan tadi juga kita membahas terkait tentang contoh kerajinan bahan lunak. Seperti contohnya tadi ada keramik, untuk teknik-tekniknya tadi juga ada 5 ya. Itu saja untuk pembahasan kali ini, dan untuk evaluasi pada pertemuan yang kedua ini itu ada 5 evaluasi. Yang pertama, sebutkan syarat-syarat perancangan kerajinan bahan lunak alam. Yang kedua, jelaskan pengertian dari kegunaan atau utility ya. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh tentang keluasan atau flexibility. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan teknik pijit tekan. Yang kelima, sebutkan perbedaan antara teknik cetak dan putar. Ya, itu saja untuk pembahasan kita pada pertemuan yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.